Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kita akan melanjutkan menuntaskan soal ujian sekolah matematika umum atau wajib. Mana pada dua video sebelumnya sudah dikupas beberapa soal. Dan pada video kali ini kita akan tuntaskan semuanya hingga jumlah semua soal yang ada di ujian sekolah matematika umum sudah kita tuntaskan. Oke, kita mulai saja. Pada video sebelumnya kita sudah sampai kepada soal ini, maka kita akan lanjutkan pada soal berikutnya. Seorang anak memiliki tinggi 150 cm, bermain bola basket. Ia mendribling bola mulai dari ketinggian 60 cm, kemudian makin naik menjadi 3/2 dari ketinggian sebelumnya. Panjang lintasan bola sampai bola tidak melampaui tinggi anak tersebut. Oke. Berarti maksudnya gini ya. Ini ada bola dipantulkan. Katakanlah dia mantul kan ya. Mantul 2/3-nya turun lagi kan ya, mantul lagi, turun, mantul lagi, dan seterusnya kan itu ya. Nah, mulai dari 60, kemudian 3/2-nya berarti 90 ya. 3/2-nya 90, berarti turun 60, naik 90, turun lagi 90. Naik lagi berarti 270/2 ya. 270/2. Turun otomatis 270/2 lagi ya. Jadi pertama 60, kemudian 2 kali 90 ya. Kemudian 2 kali 270/2 ya. Nah, naik lagi dia melampaui, ini sudah 810 ya per 2. Berarti bagi 4, sorry. Nah, berarti ini melampaui 150. Nah, berarti sampai sini lintasannya. Oke, kita hitung manual aja ya. Maka hasilnya adalah ini habis ya, coret maksudnya. Berarti 60 ditambah 180 ditambah 270. Berarti 140, 510 ya. Nah, 510 meter. Jadi ketinggian dia bisa dipantul adalah 510 cm ya. 510 cm. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui sebuah kubus ABCD PH memiliki panjang rusuk 4, jarak C ke AFH. Kalau C ke AFH itu kalian bisa gunakan kesimpulan bahwa jarak titik pada kubus terhadap bidang yang membentuk sebuah segitiga sama sisi itu bisa 1/3, bisa 2/3 ya. Dalam hal ini adalah C ke AFH. AFH ya. AFH ini C kan di sini ya. Oke, berarti ini 2/3-nya kalau tidak salah, ini jauh kan ya. Jaraknya jauh dari C. Nah, ini jaraknya. Jadi kalau kita gambar, bidang gambarnya sebenarnya ini. Jadi bidang A C GE ya. A C GE. Jadi jaraknya yang ini. Kalau mau mudah, jaraknya itu 2/3 ya. 2/3 dari diagonal ruang. Jadi 2/3, diagonal ruangnya kan 4/3. Jadi 8/3/3. Nah, itu kalau cara mudahnya. Tapi kalau secara gambar dia demikian. Ini
titik P misalkan ya. Jadi kalau digambar. Nah, jadi yang dicari itu ini. Dari C ke sini. Ini jaraknya. Nah, kalau kita hitung berarti ini kan memang 2/3 bagian ya. Ini 1, 2, 3. Jadi 2/3 bagian dari CE. CE kan diagonal ruang. Bisa dimengerti? Nah, itu kalau mau mudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masuk ke statistik ya. Jika rata-rata dari data di atas adalah 27,50, nilai X yang memenuhi adalah, oke, cara curangnya gini, cara curangnya ya. Biasanya jumlahnya itu pasti bulat, bagus ya. Ini 6, kemudian ini 26 ya. Ini 26. 26 tambah, jadi 6 tambah X tambah 26 itu bilangannya biasanya bagus. Ini 32 ya. 32. Nah, berarti yang paling memungkinkan kan 40 ya. Jadi X-nya ada 8. Nah, itu cara curangnya. 8. Karena nggak mungkin 39, nggak mungkin 41 kan ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, cara benarnya atau cara mencari nilai rata-rata dengan secara statistik, kalian bisa gunakan dengan cara coding ya. Dengan cara coding, jadi yang dibutuhkan cukup nilai tengah dan coding, frekuensi dan nilai codingnya. Frekuensinya 24, X, 12, 10, 4 kan ya. Ini berarti kita katakan kode nolnya di X aja ya. Sini min 1, min 2. Ini 1, 2, 3 kan ya. Maka yang dibutuhkan adalah Fi mu I. Berarti 2 kali min 2 min 4. Ini min 4, 0, 12, 20, 12 kan ya. Jumlahin. Jumlahkan, ini 8. Berarti 24, 36 ya. 36 jumlahnya. Nah, berarti rata-rata itu kan bisa menggunakan rataan sementara. Ditambah sigma Fi kali mu I per sigma Fi kali C. Nah, rataan sementara itu adalah nilai tengah. Jadi rataan sementara itu nilai tengah dari kode 0. Ini nilai tengah kode 0. Nah, kode 0 itu kan di sini. Berarti nilai tengahnya di sini. Jadi rataan sementaranya adalah 21 tambah 25 dibagi 2. Berarti 23 ya. Jadi nilai tengahnya 23. Maka dengan demikian 27,5 sama dengan 23 ditambah sigma Fi mu I-nya kan berarti 36 ya. Sedangkan frekuensinya adalah 32 plus X. Intervalnya lihat selisihnya aja. 11 ke 16 itu kan selisihnya 5. Berarti intervalnya 5. Oke, pindahkan ke ruas kiri. Atau kedua ruas kurangi 23. Berarti 4,5 kan ya. 5. Kemudian 36 kali 5 itu berapa tuh? 180 ya. 180 dibagi 32 ditambah X. Kali silang aja. 32 kali 4,5. Berapa tuh? 16 ditambah 12, 8. Tambah 16 ya. 4, 41 ya. 144 ya. Atau ya. 9 kali 16 ya. 144. Ditambah 4,5X sama dengan 180 ya. Oke, 144-nya pindah kanan berarti 4,5X sama dengan 36 ya. Ya, 36. Berarti nilainya adalah 36 dibagi 4,5. 72 dibagi 9 ya. Berarti X-nya adalah 8. Gitu ya. Ya, benar. Jadi cara
prosedural juga jawabannya 8. Cara gampangnya pastikan dulu jumlahnya itu nilainya pasti puluhan atau per 5 dan seterusnya lah. Artinya mudah lah. Gak mungkin 41, gak mungkin 39 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Hasil penilaian harian mata pelajaran matematika kelas 12 disajikan dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Banyak siswa yang punya nilai pada rentang 81 sampai 85. Oke, ini kan kumulatif ya. Kumulatif yang lebih dari 60,5. Berarti kan total semuanya. Jadi kalau diatur berarti ini mulai dari 61. 61 sampai dengan 65 ya. Karena di sini mulai dari 65. Jadi yang lebih dari 60,5 80. Nah, di sini kemudian 66 sampai dengan tambahin 5 ya. Tambahin 5 berarti 70, 71 sampai dengan 75, 76 sampai dengan 80, 81 sampai dengan 85 ya. Kemudian 86 sampai dengan 90. Nah, yang dimintakan ini 80 ke 72 itu kan 8. Berarti ini 8 jumlahnya. Jadi frekuensinya 8. Kurang lagi. Ini kan 8. Ini berarti kan 12 ya. Berarti ini 12. Ini lagi berarti 12 lagi ya. 12 lagi. Di sana berarti 14. Berapa tuh? 14 ya. Ya 14 ya. 14 berarti ini 14. Kemudian ini 8 ya. Ya berarti 8 jumlahnya. Jadi yang 81 sampai 85 adalah 8. Bisa dimengerti? Gitu ya cara menghitungnya karena ini kumulatif. Oke, kita lanjutkan. Dari 8 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna. Rangkaian bunga. Banyak cara menyusun rangkaian bunga tersebut adalah ini bunganya disusun gimana? Kalau disusun asal ya berarti kombinasi, tapi kalau disusun berderet permutasi ya. Jadi kalau seandainya ini ada 8 warna diambil 3. Ambil 3 kalau misalkan disusun berderet ya berarti permutasi. Tapi kalau misalkan tidak disusun deret berarti bisa aja kombinasi ya. 8 kombinasi 3. Berarti 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Ini adalah sama 6 ya. 3 kali 2 berarti 56. Itu kalau diambil sembarang. Kemudian kalau disusunnya itu berderet. Ya berarti permutasi. Jadi 8 kali 7 kali 6. 8 kali 42. 16, 32, 336. Ya. Jadi ini mungkin disusunnya artinya rangkaian bunga nih. Kalau rangkaian bunga itu disusunnya misalkan ini bunga. Disusunnya misalkan demikian. Misalkan terpilih warna merah, kuning, hijau. Maka disusun merah, hijau, kuning kan beda. Kalau disusunnya ini ya. Tapi kalau dianggap sebagai kumpulan dari warna itu ya berarti kombinasi. Ya, jadi 56. Baik, kita lanjutkan. Banyak susunan huruf dari huruf-huruf A, A, I, S, P. Jika disusun secara urutan alfabetika, maka
kata siapa itu pada urutan keberapa. Oke, jadi kalau alfabetika berarti kan A dulu ya. Pertama A dulu, cuman habis A kan A lagi kan ya. Oke, berarti di sini kan ada 4 huruf. Berarti ini adalah 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena bisa aja disusun-susun ya ininya. Kemudian kalau sudah A di sini berarti tinggal I. Nah, kalau I di sini A-nya kan ada 2. Berarti ini 4 faktorial tapi dibagi 2 faktorial. PQRS, P dulu ya. Berarti habis itu P. P juga di depan. Nah, berarti di sini juga disusunnya jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, lalu S. Habis S kan A dulu. Nah, ini berarti ada 3. Berarti ini 3 faktorial. Dan habis S, kemudian kan pasti habis S, kemudian I kan ya. Nah, ini habis I, A. Kemudian A lagi kan sebenarnya ya. Baru P. Nah, itu ada 1 ya. Baru SI, A, PA. Ini baru 1 kan. Jadi yang terakhir yang ini. Jadi siapa itu urutan dari sini dulu. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24 kan ya. Ini berarti 12. Ini 12. Ini berarti 6. Ini kan ya. Ini tambah 1 yang terakhir. Jadi total semua adalah ini 36, 48, 54 berarti 56. Jadi urutan ke 56 harusnya. Gitu ya. Urutan ke 56. Bisa dipahami ya? A, habis A kan bisa A lagi, bisa I, dan seterusnya. Berarti 4 faktorial. Kemudian habis A, I, P, Q, R, S. Kan P dulu kan. Habis S, kemudian A, habis A, bisa A lagi, dan seterusnya. Ada 3 faktorial. Kemudian habis S, I, baru I. S, I, bisa S, I, A, A, P, bisa S, I, A, P, A kan ya. Nah, SIAPA itu kan urutan ke 56 berarti kan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ibu mempunyai 2 buah dompet, yaitu dompet 1 berisi 10 lembar uang ratusan ribu. Ini dompet 1. Ini dompet 2. 10 lembar uang ratusan ribu, 10 lembar uang 50 ribu ya. Berarti ada 10 ratusan sama 10 50-an. Dompet 2 6 lembar ratusan ribu, 600 ribu, kemudian 8 lembar 50-an. Kakak meminta uang kepada ibu sebesar 200 ribu. Dan ibu menyuruh mengambil sendiri pada salah satu dompet yang ibu miliki. Peluang kakak mendapatkan uang ratusan ribu senilai 200 ribu adalah kakak mendapatkan lembar uang ratusan ribu. Oke, berarti dua-duanya ratusan ribu ya. Oke, yang pertama dulu. Kejadian A adalah peluangnya terambil dompet 1, berarti setengah. Dan dia ngambil 2. 2 dari ratusan, berarti ratusan itu kan ada 10. 10 C2 dibagi dengan totalnya 20 C2 kan itu ya. Kemudian peluang B juga sama, ngambil dompet kedua itu setengah.
Kemudian 6C2 dibagi 14C2. Jadi jawabannya adalah PA gabung B adalah setengah kali kan ya. 10C2 banding 20C2 ditambah 6C2 bagi 14C2. Ada? 10C2 bagi 20C2, 6C2, 14C2. Berarti yang A ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Udah masuk ke esai ya, atau uraian. Banjir di Jakarta sering terjadi akibat luapan dari Sungai Ciliwung yang hulunya dari Bogor dengan pintu air Katulampa sebagai acuan meluapnya air untuk wilayah Jakarta atau masyarakat menyebutnya banjir kiriman. Ketinggian air banjir ketika sampai di wilayah Jakarta dapat dilihat di pintu air Manggarai. Pintu air Manggarai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di wilayah Jakarta. Ketinggian air di pintu Manggarai mencapai 750 cm sebagai batasan bahwa air akan meluap ke daratan. Jika karena pengaruh cuaca mengakibatkan air menyimpang kurang dari 50 cm, tentukan interval perubahan ketinggian di pintu Katulampa tersebut. Oke, jadi kalau dia menyimpang 50, otomatis kan nilainya itu, ini nilai mutlaknya dulu ya. Jadi nilai pantauannya kan 750. Ini nilai normalnya untuk X. Kemudian batas menyimpangnya 50. Artinya berarti kedua ruas kiri kanan antara min 50 sama plus 50 kan itu ya. Nah, jadi kalau dicari berarti antara 700 sampai dengan, ini sama dengan ya, ada sama dengannya. Jadi antara 700 sampai dengan 800. Jadi kalau nggak 700 ya 500 lah kisaran menyimpangnya. Gitu ya. Jadi karena di sini pertanyaannya adalah tentukan interval perubahan ketinggian air di pintu Katulampa. Jadi perubahan intervalnya sekitar segini. Antara 700 sampai dengan 800. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Dua orang B dan C melihat puncak gedung dari arah yang berbeda. B melihat puncak dari arah selatan dengan sudut elevasi 30. Sedang C melihat dari arah timur dengan sudut elevasi 60. Jika jarak A dan C adalah 60, tentukan tinggi gedung. Jadi kalau timur selatan itu berarti membentuknya 90 derajat ya. Ini misalkan gedung. Dilihat dari timur, sudutnya 30. Ini 30. Kemudian kalau dari selatan, dia memantaunya 60. Ini jarak antara keduanya. Ini B dan C. Ini berarti gedung ya. Gedung ini puncaknya. Nah, jarak antara si A, si B dan si C 60 meter. Kalau utara selatan kan berarti ini kan 90 kan ya. Ini tinggi gedung adalah T. Berarti kita bisa mencari BG dan bisa mencari CG. Ini 60. Jadi BG itu berarti pakai apa nih? T per tan ya. T per tan 30. Kenapa? Karena tan 30 itu kan T per BG. Berarti BG adalah T per tan 30. Tan 30 itu kan seperakar 3. Berarti sama dengan T akar 3. Itu BG. Lalu yang kedua, CG. CG juga sama, berarti T per tan 60. Maka ini sama dengan T per akar 3. Itu CG. Nah, berdasarkan segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras. Jadi BG kuadrat
ditambah CG kuadrat itu harus sama dengan BC kuadrat. Berarti T akar 3 kuadrat ditambah T per akar 3 kuadrat sama dengan 60 kuadrat. Gitu ya. 3T kuadrat ditambah T kuadrat per 3 sama dengan 3600. Kalikan 3 semua. Kalikan 3 ya. 9T kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 108 ya. Ribu. Berarti 10T kuadrat sama dengan 108.000. Nolnya kebanyakan ya. Nolnya kebanyakan, sorry. 10.800 ya. Berarti T kuadrat adalah 1080 ya. Nah, berarti T adalah akar dari 1080. Nah, kalau misalkan mau dibagi berapa nih? 36 kali 30 kan ya? 36 kali 30 ya, berarti 6 akar 30. Jadi tinggi gedungnya adalah 6 akar 30 meter. Jadi tinggi gedung adalah 6 akar 30 meter. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, dengan menggunakan induksi matematika, buktikan rumus deret bilangan berikut. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya tambah N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Oke. Kalau secara induksi berarti yang pertama, untuk N sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2. 1. Oke, berarti ini benar. 1 benar. Yang kedua, anggap benar anggap benar. Jadi anggap benar untuk N sama dengan K. Artinya berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai dengan K. Itu sama dengan K kali K plus 1 per 2 ya. Itu anggap benar. Lalu yang ketiga, akan dibuktikan N sama dengan K plus 1 benar. Itu berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai dengan K plus 1 kan ya. Nih. Itu akan sama dengan K plus 1 kali K plus 2 per 2 kan itu. Oke, berarti dari sebelah kiri ya. Bukti dari kiri. 1 tambah 3 tambah 4 tambah K itu kan sudah dirumuskan. K kali K plus 1 per 2. Ditambah K plus 1 kan ya. Nah ini samakan penyebutnya. Berarti K kuadrat plus K. Ini berarti 2K plus 2 kan ya. Per 2. Berarti K kuadrat plus 3K plus 2 per 2. Faktorkan. K plus 1 kali K plus 2 per 2. Nah berarti kan terbukti. Nah berarti benar rumus ini. Jadi ini rumusnya terbukti. Terbukti bahwa dia benar. Rumusnya demikian. Oke, kita lanjutkan. Peluang Dido dan Dodi nonton film action 0,45 dan 0,65. Peluang
Dido dan Dodi nonton bareng film yang sama adalah, oke, berarti di sini tentukan peluang Dido tidak menonton dan Dodi tidak menonton. Oke. Jadi misalkan peluang A, katakanlah Dodi menonton ya, 0,45. Peluang B, misalkan Dodi menonton, tadi Dido ya, 0,65. Peluang A irisan B itu adalah 0,24. Yang ditekan adalah peluang bukan A atau A tidak menonton dan B tidak menonton. Nah, ini sama saja dengan peluang A gabung B komplement. Itu sama nilainya. Berarti kita cari dulu peluang A gabung B. Peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Itu peluang A gabung B. Peluang A-nya 0,45, peluang B-nya 0,65, peluang beririsannya 0,24. Berarti 0, berapa nih? Dikurangi dulu yang ini. 45 ditambah 0,41 ya. Ya, 41. Berarti ini 0,96. Itu peluang A gabung B. Peluang A gabung B komplement berarti 1 dikurangi peluang A gabung B. Berarti 1 dikurangi 0,96. Maka hasilnya adalah 0,04. Jadi kesimpulannya peluang yang dimaksud peluang A irisan B komplement ya. Peluang A komplement irisan B komplement adalah 0,04 peluangnya. Bisa dimengerti? Jadi peluang Dido tidak menonton dan Dodi juga tidak menonton adalah 0,04. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Soal terakhir ya untuk matematika umum. Hasil penilaian harian mata pelajaran matematika siswa kelas 12 disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Oke. Buat grafik frekuensi kumulatif kurang dari atau OGI positif dari data tersebut. OGI positif. Oke, berarti kita tentukan kumulatifnya ya. OGI positif berarti naik ya dari mulai 0. Berarti ini mulai dari 60,5 ya. Jadi kalau digambar sini aja kali ya. Misalkan ini frekuensi kumulatifnya. Ini frekuensi kumulatif. Ini adalah tepi kelasnya. Berarti mulai dari 60,5 aja ya. 60,5. Kemudian 65,5. Kemudian 70,5. Kemudian 75,5. Kemudian 80,5. Kemudian 85,5. Kemudian 90,5. Oke, itu terakhir ya. Ini data. Nah, yang kurang dari 60,5 berarti yang kurang dari 60,5 kan nggak ada, 0 ya. Kemudian yang kurang dari 6,5 berarti 8. Ini ada 60 ya. 60 saya bagi 20 dulu. 20 Oke, 60 ini ya. Ini 20.
Oke. 8 ini 20 ini 10 berarti ini 8. Ini 8. Kemudian 18 ya. Ini 20, ini 18. 18 kemudian tambah 12 30 ya. Ini 40. Inilah kurang lebih 30. Kemudian 18 30 46 ya. Ini 40 46 kurang lebih sini lah. 46 46 kemudian 54 ya. 54 ini 54 kurang lebih sinilah ya. Ini 54. Kemudian 60 terakhir ya. Nah itu. Nah jadi tinggal dihubungkan dengan garis lengkung titik-titik tersebut. Nah inilah yang dimaksud dengan ogive positif. Ini ogive positif karena dia naik ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang soal ujian sekolah matematika umum atau wajib agar kalian bisa menyiapkan diri mengikuti ujian sekolah matematika umum tahun 2021. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.